Bundar Penyuluh, terima kasih telah hadir dalam acara yang sangat spesial pada malam hari ini. Saya, Madadin Asifkiyah, yang akan menjadi teman Anda untuk menjelajahi perjalanan dalam yang sangat motivasi ini. Tema pada malam hari ini yaitu eksistensi penyuluh pada masa kini, yang mana kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, dan kita akan menjelajahi, akan tahu mana pandangan dari seorang penyuluh muda yang nantinya bereksistensi pada masa kini. Tentu teman-teman jangan kemana-mana setelah iklan yang satu ini, karena pada segmen kali ini teman-teman akan membawa sudut pandangan baru dari penyuluh muda masa kini. Dan tetaplah bersama kami pada Meja Bundar Penyuluh, eksistensi penyuluh pada masa kini. Sebagai anak muda, gunakan suara Anda. Golput yang menggoda tapi berbahaya. Boleh, nomor 5 boleh, tapi kalau golput tidak boleh. Kembali di acara Meja Bundar Penyuluh, eksistensi penyuluh pada masa kini. Ya, pada hari ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang keren, yaitu ada saudara Muhammad Daud Firdaus dan saudari Moriska Fernisa. Dalam segmen ini kita akan membahas bagaimana latar belakang dari acara ini dan mengapa begitu penting. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Mas Dapa dan Bapak Mau. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ya, pada segmen ini kita akan membawa lebih dekat kepada esensi dari optimis atau pesimiskan penyuluh muda masa depan di Indonesia. Nah, sekarang mari kita fokus pada pandangan optimis terlebih dahulu. Pertanyaannya nih, Mas Dapa, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat melihat masa depan penyuluh di Indonesia dengan penuh optimisme? Ya, boleh. Mari kita dengarkan pandangan dari Mas Dapa terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada saudari Madadina. Menurut pandangan saya terkait optimisme penyuluhan yang ada di Indonesia itu sekarang ini sangatlah baik, dikarenakan di era disrupsi 4.0 yang mana dari metode penyuluhan dari zaman dahulu sampai sekarang itu sangat berkembang dengan pesat dan sangat baik sekali. Contohnya, kita punya berbagai macam platform media sosial, ada Instagram, ada Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain, yang mana dengan adanya berbagai macam platform ini menjadikan penyuluhan khususnya yang ada di Indonesia itu sangat berkembang luas dan juga sangat besar. Ditambah dengan adanya populasi generasi Z sekitar 60 juta lebih menurut data dari statistik di Indonesia, itu dapat menunjang bahwasannya perkembangan dari penyuluhan itu di Indonesia dapat menjadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ya, berarti dari poin penyuluh media penyuluh ini sangat berkembang ya Mas Dapa ya, dari tahun ke tahun. Kemudian kita bisa melihat dampaknya dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Oke, jadi bagus sekali dari pandangan Mas Dapa sendiri. Apa sih dari Mas Dapa nih yang membuat Mas Dapa itu begitu optimis tentang masa depan penyuluh di Indonesia? Yang membuat saya jauh lebih optimis dari perkembangan penyuluhan yang ada di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari perkembangannya dan juga target sasaran penyuluhan itu generasi-generasi muda yang mana disupport dan juga ditunjang oleh berbagai macam media-media sosial, sehingga itu dapat menimbulkan dampak yang positif untuk para generasi-generasi yang mendapatkan informasi tentang penyuluhan tersebut, sehingga penyuluhan pun terasa jauh lebih mudah di zaman sekarang ini, seperti itu. Iya, benar. Berarti yang bisa kita highlight itu dari generasi mudanya ya Mas Dapa ya. Iya. Yang mana ya di sini generasi muda itu memiliki peran yang
Jadi kalau kita bisa melihat track recordnya itu, bagaimana sih strategi kita agar bisa memanfaatkan potensi dari generasi muda itu secara maksimal, Mas Deva? Strategi untuk memanfaatkan dari penyuluhan secara maksimal kita ini dimulai dari dunia sektor pendidikannya, yang mana pemerintah di Indonesia ini sebagai fasilitator khususnya dalam segi pendidikan itu harus bisa memanfaatkan dan juga memperbaiki sektor-sektor pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Karena mulai dari pendidikan tersebut kita dapat mengubah generasi-generasi muda bangsa Indonesia ini menjadi jauh lebih baik lagi dengan adanya memanfaatkan berbagai macam fasilitas. Contohnya dengan fasilitas yang ada di sekolah, tempat-tempat pembelajaran yang lain, itu dapat menjadikan dampak positif serta perubahan yang signifikan untuk generasi muda Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Itu ya Mas Dava ya, tentu pendidikan di sini sangat penting untuk generasi muda saat ini. Nah, yang saya akan bahas di sini kolaborasi itu kan sangat penting ya Mas Dava dari berbagai pihak. Nah, bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik saat ini? Menurut pandangan saya, dari pemerintahan di masa sekarang ini itu sudah cukup melakukan banyak perubahan yang lebih baik. Contohnya mulai dari perubahan kurikulum yang sekarang kurikulum merdeka, disupport dengan kegiatan P5, yang mana kolaborasi antara guru dan murid itu menjadi lebih efektif dan juga lebih terbuka, sehingga siswa-siswa yang mendapatkan materi itu bisa jauh lebih terbuka lagi, dan juga peran dari pendidikan sebagai fasilitator itu pun jauh lebih baik lagi, dan juga tidak monoton dalam segi materi pembelajaran yang dibawa serta yang diterapkan dan juga yang diterima oleh para siswa-siswa. Nah, ini pun menjadi salah satu sektor dampak positif dari pembelajaran. Kita pun harus bisa bekerja sama dari pihak swasta untuk lebih mensupport adanya pendidikan di Indonesia ini supaya lebih baik, dan mana nanti tarikannya ke depan menuju 2045 Indonesia menjadi generasi emas. Oke, Mas Dava. Terima kasih Mas Dava atas pandangan yang sangat positif sekali ya, yang mana tentu kolaborasi itu sangat diperlukan gitu antara dari pendidikan dan pemerintah yang saat ini harus tentunya memiliki peran yang sangat banyak untuk generasi muda saat ini. Nah, oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Mbak Mauriska. Bagaimana kita melihat dari sisi pesimis? Apakah ada kekhawatiran atau tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun masa depan penyuluhan di Indonesia? Boleh Mbak Maur, untuk waktunya silakan pandangan dari Mbak Mauriska. Sebelumnya terima kasih Mbak Madalina. Sini saya merasa senang ya, bersyukur diberi kesempatan untuk bisa duduk di sini. Meskipun di sini saya akan membawa pandangan berbalik dengan Mas Dava. Di sini saya akan membawa pandangan tentang sebaliknya itu tentang pesimisme. Oke, sekarang kan dari sisi Mbak Mauriska ya, yang mana ini adalah kebalikan dari Mas Dava. Nah, dari Mbak Mauriska, mengapa Anda merasa pesimis tentang masa depan penyuluhan di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Mada atas pertanyaannya. Jadi di sini itu poin pesimisme yang saya bawa itu bukan tentang menciptakan keputusasaan ya, tapi lebih ke merangsang refleksi yang di dalam. Kenapa? Karena faktanya di zaman sekarang itu kita dihadapkan pada beberapa PR atau masalah besar tentang penyuluhan masa depan di Indonesia. Oke, nah apa saja sih menurut Mbak Mauriska ini tantangan yang bisa dijadikan pandangan mungkin dari Anda untuk teman-teman yang lain? Pertama-tama kita harus mengakui ya, menyadari bahwa akses dan kualitas pendidikan itu masih menjadi PR dan masalah besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena banyak daerah, khususnya di pedalaman itu, mereka belum terjamah dengan yang namanya pendidikan. Jadi pendidikan itu masih bertahap atau masih tersebar itu di pada dasarnya di perkotaan aja itulah, pedalaman belum terjamah semuanya. Tapi di sisi lain ada masalah kayak perubahan iklim, terus masalah sosial dan juga ketidaksetaraan yang menambah faktor penghambat adanya segitiga. Jadi dari pandangan yang Mbak mau sampaikan memang sudah dijelaskan ya, dijabarkan bahwasanya masalah-masalah di Indonesia ini sangat kompleks, khususnya dari segi pendidikannya itu yang kurang rata mungkin bisa menjadi hal yang pesimis bagi kita terkait penyuluhan di Indonesia. Nah, kira-kira
Bagaimana sih menurut Anda pemerintah dan masyarakat itu harus bertindak seperti apa tentang masalah ini? Ya. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah itu, yang pertama adalah pemerintah harus fokus terhadap reformasi pendidikan yang pastinya harus merata dan juga dari semua kalangan harus dapat bangku pendidikan gitu. Jadi yang kedua itu kita memerlukan kolaborasi yang erat ya antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat untuk menangani masalah ini. Jadi adanya masalah itu bukan ditangani oleh satu aja, tapi back to reality ya, bahwa semua pihak itu belum memiliki kesadaran yang tinggi. Nah itu yang menjadi poin utama kenapa pendidikan di Indonesia itu belum bisa dikatakan maju ya. Maksudnya masih belum merata lah karena belum ada kesadaran dari baik pemerintah, swasta atau masyarakat sipil dan tidak ada kerjasama antara mereka. Jadi itu poin yang harus kita garis bawahi, bahwasanya peran dari seluruhnya itu sangat dibutuhkan untuk pendidikan ya, yang ada di Indonesia ini. Nah, dari Mbak Melisa, apakah Anda melihat adanya solusi konkret untuk mengatasi pesimisme ini? Baik, mungkin saya pikir langkah pertama itu kita harus mengakui menyadari bahwa kita itu dihadapkan dengan kesulitan dan ketidakpastian. Terus kita itu langkah keduanya itu untuk lebih menggandeng merangkul masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi. Karena ketika sebuah permasalahan tapi disolusi atau diselesaikan itu hanya satu pihak itu nggak bakal jalan. Jadi harus ada kebarengan gitu lah. Nah, tapi di sini ada PR-nya juga nih. PR-nya itu adalah gimana caranya untuk menyamaratakan pendapat dan juga opini antara masyarakat itu. Makanya di sini pun kita membutuhkan kerjasama dan juga komitmen yang kuat dari semua pihak. Jadi nggak hanya satu pihak aja yang kerja, tapi semua pihak harus kerja dan juga harus memiliki kerjasama dan juga komitmen yang tinggi. Maksudnya yuk niat bareng-bareng buat niat bareng-bareng untuk mengajukan pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih Mas Dava dan Mbak Maur yang sudah memberikan pandangannya kepada kita semua, yang mana tadi sudah dijelaskan adanya optimisme dan pesimisme tentang penyuluhan di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Dan terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, jangan kemana-mana, jangan lewatkan segmen yang satu ini. Tetap bersama Meja Bundar Penyuluh, eksistensi penyuluh muda pada masa kini. Aduh, capek banget nih nugas. Ngopi yuk. Bener sih ngopi, Starbucks aja kali ya? Enggak. Itu kan di boykot. Gimana kita ketemu orang aja? Nah, boleh tuh. Anak UIN mau ngerjain tugas sambil ngopi. Tomoro solusinya 100% Arabica Coffee dan nyaman tempatnya. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Madadina Asitkia, yang mana di sini acara Meja Bundar Penyuluh. Nah, tentu di sini kita akan masuk ke segmen selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dan lebih seru tentunya. Nah, di sini pada tema kali ini yaitu kita akan membahas literasi digital penyuluh di Indonesia. Untuk memberikan perspektif positif tentang tema ini, kita memiliki seorang narasumber yang tentu sangat keren dan menarik juga, yang kompetensi di bidangnya.
Untuk itu, mari kita sambut untuk narasumber kita pada hari ini. Ada Mbak Sam dan Mas Ferdi. Selamat datang Mbak Sam dan Mas Ferdi. Silakan duduk. Oke pemirsa, sekarang mari kita fokus kepada literasi digital. Di sini sudah hadir ya bersama kita yaitu ada Mbak Sam dan Mas Ferdi. Nah, mari kita dengarkan pandangan-pandangan baru dari Mbak Sam dan Mas Ferdi tentang literasi digital penyuluhan Indonesia. Oke baik, sekarang kita fokus kepada literasi digital. Pertanyaannya, bagaimana penyuluh dapat melihat masa depan penyuluhan di Indonesia dengan menggunakan literasi digital? Mari kita dengarkan kepada Mbak Sam yang akan memberikan pandangan dan pengalamannya sebagai penyuluh untuk memberikan pengalamannya tentang literasi digital penyuluhan Indonesia. Silakan Mbak Sam. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Dina selaku MC yang telah mempersilahkan saya dalam segmen Hijau Muda penyuluhan ini. Saya sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di Hijau Muda penyuluhan ini. Mengapa sih edukasi ini dalam literasi digital penyuluhan sangat penting? Karena literasi digital menurut saya bagi penyuluh Indonesia itu memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi kita sendiri untuk mencari informasi dengan memilih-milih secara bijak. Nah, selain daripada itu, literasi digital juga dapat mengawal dalam penyebaran hoax dan kerukunan umat beragama, khususnya dalam sektor literasi digital. Oke, baik Mbak Sam. Pandangannya berarti lebih kepada edukasi digital saat ini ya Mbak ya, yang sangat bisa kita manfaatkan untuk penyuluhan digital. Nah, kemudian bagus sekali atas pandangannya. Nah, bagaimana nih Mbak Sam begitu memberikan edukasi bahwa literasi digital bagi penyuluhan itu sangat penting, terutama di penyuluhan Indonesia. Nah, apa yang membuat Anda itu menganggap literasi digital ini, edukasi digital ini khususnya begitu penting? Silakan. Ya, yang sudah saya notice pertama kali, literasi digital tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyuluhan. Maka dari itu, kita nih sebagai masyarakat biasa tentunya harus bijak dalam memilih mencari informasi dengan bijak. Nah, yang tadi saya notice juga kepada Mbak Dina mengenai penyebaran hoax, kita dapat mengawal penyuluh ini diberikan manfaat dengan pengawalan penyebaran hoax, mengedukasi moderasi beragama dengan sektor literasi digital itu sendiri. Oke, jadi harapan pertama yaitu kita bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat tentang hoax yang ada di Indonesia ini ya, bagaimana kita menanggulangi tersebut sehingga kita bisa tahu bagaimana langkah selanjutnya gitu setelah pertama dari penyuluhan, oke dari edukasi digital. Nah, dari Mbak Sani, literasi digital kan emang sangat penting ya Mbak ya, sangat diperlukan bagi penyuluhan. Nah, terutama pada zaman ini karena memang digital memiliki kemajuan sektor yang sangat signifikan, betul ya Mbak Sani? Nah, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan literasi itu dengan sangat baik, Mbak? Tentunya literasi digital dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penyuluhan. Berbagai kegiatan pun kita harus memanfaatkan literasi digital. Nah, penyuluhan literasi digital juga dapat membantu dalam membedakan informasi yang mana yang benar dan mana yang salah. Dengan demikian, pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan penyuluhan dapat membantu masyarakat agar terhubung dan mereka pun juga dapat berpartisipasi secara efektif dengan era digitalisasi. Wah, menarik sekali ya Mbak, kalau misalnya kita melihat dari teknologi, literasi digital itu memang benar-benar harus kita perhatikan dan bisa kita pelajari ya Mbak ya. Nah, dari Mbak Sam, kenapa sih alasan literasi digital itu penting bagi penyuluhan di Indonesia? Tentunya alasannya sangat banyak ya teman-teman. Maka dari itu, alasannya yang pertama itu dengan meningkatkan akses informasi, di mana dengan akses informasi ini lebih cepat dan lebih mudah. Ketika saya nih bertatap muka dengan Mbak Dina, tentunya tatap muka secara langsung berbeda ketika Mbak Dina di luar kota. Tentunya saya harus gak perlu lagi nih jauh-jauh ke kota tersebut. Dengan adanya digitalisasi, saya harus menggunakan media dalam memberikan informasi kepada Mbak Dina. Nah, terus yang kedua itu meningkatkan keterampilan kerja. Tentunya dalam kerja itu kan pasti banyak banget nih persaingan yang sangat ketat. Maka dari itu kita harus mempunyai pembeda nih antara
partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan menguasai teknologi digital, kita dapat memperluas jaringan sosial. Dan yang terakhir bagi penyuluhan sendiri, di mana penyuluhan itu kan harus menggunakan metode-metode yang lebih unik ya, bisa dibilang ya, lebih unik dan bisa pembeda nih antara kita dengan penyuluhan-penyuluhan yang lain, di mana dengan literasi digital sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Oke, tentu menarik banget ya pandangan dari Mbak Sam ini. Yang mana tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sam alasan-alasan kenapa pentingnya sih literasi digital di Indonesia khususnya. Nah, tentu saya akan melanjutkan Mbak pertanyaan selanjutnya saya, bagaimana literasi digital ini sangat penting untuk masa depan yang akan datang. Gimana Mbak? Di masa depan nanti tentunya banyak banget sih perubahan-perubahan. Bagaimana caranya kita sebagai agent of change itu harus memiliki mengevaluasi pula dengan kegiatan-kegiatan mengenai informasi secara efektif. Nah, untuk mendukung literasi digital, tentunya kita harus membuat pelatihan. Bukan hanya kita kan penyuluhan, tentunya pasti melakukan pelatihan-pelatihan ini. Salah satunya yaitu penggunaan internet, media sosial, dan kemampuan memilah informasi. Maka dari itu kita harus membuat pelatihan tersebut nih Mbak Madalina. Nah, hal ini akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, daripada itu kita juga harus meminta tolong atau kita harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan yang dapat memperkuat upaya peningkatan literasi digital di masyarakat. Ya, itu berarti langkah-langkah kita untuk penyuluhan digital di masa depan ya Mbak ya. Tentu harus ada pelatihannya, kemudian kolaborasi dari setiap elemen-elemen masyarakat Indonesia ini ya. Oke, terima kasih Mbak Sam atas pandangannya yang sangat menarik. Jadi dengan Mbak Sam tadi tentang step-step bagaimana kita bisa melihat penyuluhan di masa depan ya Mbak Sam ya, dengan adanya pelatihan, dengan adanya kolaborasi dari seluruh segmen di Indonesia ini khususnya. Oke, terima kasih Mbak Sam untuk pandangannya. Nah, karena tadi sudah mengetahui bagaimana pentingnya literasi digital bagi penyuluh. Nah, sekarang pertanyaannya kita berubah ya pada Mas Perdi. Nah, bagaimana jika seorang penyuluh belum mau Mas menggunakan literasi digital? Sedangkan dalam pembahasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sam, itu penting sekali kita untuk mengetahui literasi digital bagi seorang penyuluh. Nah, boleh nih pandangan dari Mas Perdi, silakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mada yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai narasumber dalam acara Meja Bunda Penyuluhan. Mas Ferdi, ya. Tentu di sini langsung aja ya Mas ya kita ke pembahasannya. Nah, tadi kan Mbak Sam sudah menjelaskan bahwasannya literasi digital itu sangat penting dan seorang penyuluh itu harus bisa ya Mbak ya. Nah, untuk pertanyaan Mas Ferdi, bagaimana sih Mas pandangannya jika seorang penyuluh ini belum bisa untuk memanfaatkan media digital saat ini, khususnya di literasi penyuluhannya? Ya, terima kasih atas pertanyaan Mbak Mada. Literasi digital ini sangat penting dan memiliki banyak keuntungan. Apabila seorang penyuluh belum mampu dalam menggunakan literasi digital itu sendiri, maka hal ini akan menyebabkan banyak dampak untuk seorang penyuluh dalam kinerja dan efektivitas penyuluhan. Selain itu juga akan menghambat layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Oh, jadi sangat penting ya Mas ya berarti literasi digital untuk penyuluh di Indonesia ini. Nah, lalu tadi Mas Ferdi sempat menyinggung banyak dampak nih Mas. Nah, kira-kira dampak apa saja yang bisa kita rasakan jika seorang penyuluh itu belum bisa memanfaatkan literasi digital saat ini Mas? Oke, seperti yang tadi saya katakan, banyak dampak yang akan muncul itu ketika penyuluh itu belum mampu dalam menggunakan literasi digital, seperti keterbatasan akses informasi dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Dalam kedua itu, literasi digital sangat berperan penting dalam membuka akses informasi. Lalu, jika seorang penyuluh belum mampu dalam menggunakan literasi digital, maka kesulitan memanfaatkan sumber daya online atau platform pendidikan untuk mengakses informasi yang relevan dan mutakhir. Tentunya penyuluh juga akan kesulitan untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat jika dari penyuluh itu sendiri belum mampu menggunakan literasi digital. Seperti yang kita ketahui juga, literasi digital ini bisa menciptakan seperti dalam media pendidikan ya, seperti dalam bidang
bagaimana dampaknya jika seorang penyuluh itu belum mampu untuk menggunakan literasi digital saat ini. Nah, lalu Mas Ferry mungkin bisa jelaskan kepada kita semua juga bagaimana langkah yang optimal untuk seorang penyuluh itu bisa lebih memanfaatkan literasi digital saat ini. Terima kasih Mbak Mada. Dalam mengoptimalkan literasi digital, penyuluh Indonesia ini harus melibatkan serangkaian langkah yang dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menggunakan literasi digital itu sendiri, yaitu dengan cara membuat program pelatihan atau pengembangan kemampuan literasi digital itu. Nah, pihak penyuluh ini dapat bekerja sama dengan komunitas eksternal yang mumpuni dalam bidang literasi digital itu sendiri, dan juga harus membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga atau ahli literasi digital supaya bisa menyediakan sumber daya tambahan dan mendukung upaya peningkatan literasi digital penyuluh. Nah, mengoptimalkan literasi digital ini, penyuluh Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pelatihan, dukungan pribadi, dan dukungan organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, jadi langkah-langkah yang tadi Mas Ferry sudah menjelaskan juga bahwasannya kita juga perlu ya berkolaborasi tentunya. Nah, poin penting pertama tadi adalah pelatihan kepada seorang penyuluhnya. Bagaimana kita caranya untuk menggunakan literasi digital saat ini dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan. Kemudian perlu adanya kolaborasi dari semua mitra-mitra ya Mas ya, organisasi-organisasi lain yang mungkin bisa mampu membantu seorang penyuluh ini untuk meningkatkan literasi digitalnya. Oke, terima kasih atas pandangannya Mas Ferdi dan Mbak Sen juga untuk segmen kali ini, yaitu tentang literasi digital, yang mana keduanya sudah memberikan pandangan tentang literasi digital penyuluhan di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Ferdi. Literasi digital bagi seorang penyuluh bukan hanya sebuah keterampilan, melainkan sebuah kunci untuk membuka pintu pengetahuan di era digital. Dengan literasi digital, mereka mampu menyampaikan pesan pendidikan secara efektif, merangkul teknologi sebagai sekutu, dan membimbing masyarakat ke arah pencerahan digital. Dan literasi digital bukan hanya sebuah keahlian, tetapi juga misi untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di lorong informasi sekarang. Tidak terasa, kita sudah berada di ujung acara dengan pembahasan-pembahasan yang menarik tadi terkait tentang literasi digital penyuluh di Indonesia. Nah, terima kasih kepada seluruh pihak, kepada seluruh penonton yang sudah terlibat dalam segmen acara Meja Bundar Penyuluh. Kita telah menjelajahi bagaimana pentingnya literasi digital penyuluh bagi Indonesia. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Mari kita pahami bersama dan ambil inspirasi untuk bertindak lebih baik ke depannya. Penyuluh adalah pilar pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan, mari kita percayai bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan langkah maju dalam literasi digital, kita bisa memberdayakan penyuluh untuk terus menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat yang terus berkembang. Semoga kita semua dengan semangat yang tinggi untuk bersama-sama membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih, selamat malam, dan semangat kepada kita bersama. Mari terus berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Wahai penyuluh, sebelum kau hadir, hidup seolah tak berarti. Bagai rona warna yang pudar, seolah kau datang untuk bersinar. Wahai penyuluh, cahayamu menerangi duniaku, membuka lembar kehidupan baruku, sedari kelabu menjadi syahdu. Wahai penyuluh, obormu menyemangati jiwa, obormu hidupkan tanah bumi pertiwi, obormu tak henti mengingati tentang surgawi. Wahai penyuluh, terangmu menerangi harapan, menggapai cita nan angan, mengukir kembali senyuman.
Wahai penyuluh, peluhmu melukis prestasi gemilang, mengubah hidup menjadi bintang, menambah gelora gemintang. Ilmu yang kau beri amat memberi arti, optimismu terus ada hingga kini, senantiasa berjuang hingga sanubari. Wahai penyuluh, terima kasih atas segalanya. Semoga jasamu esok hari kini berbuah menjadi bekal untukmu di dunia dan akhirat untuk selamanya.